Kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan saya duduk kembali. Puji Tuhan. Ada sukacita yang besar. Saya melihat tadi ada orang yang disembuhkan pada waktu dia bertepuk tangan. Bukan tepuk tangan cuma 1 menit, 1 detik. Bukan 1 menit, 1 detik. Biasa kalau orang Indonesia tuh begitu. Orang Barat tuh, wah kalau tepuk tangan sampai 10 menit biasa. Berdiri terus tepuk tangan. Kita jangan mau kalah sama orang Barat. Mereka makan roti, kita makan nasi. Nasi itu lebih keras daripada roti. Amin. Jadi kekuatannya lebih dahsyat. Saudara, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari saya mau berbicara tentang sebuah kitab yang Tuhan, sebuah surat yang Tuhan gerakkan hati saya untuk menyampaikan ini. Itulah surat Filipi. Surat Filipi ini surat yang unik sekali. Dan surat yang sangat indah, sangat baik. Ya, saya waktu memeriksa ini, saya jadi kagum saya. Ya, surat ini adalah surat yang yang kita patut memeriksa dan kita patut mengerti, menyelidiki firman Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Kita baca bersama. Ya. Baca gantian ya, dengan saya sendiri ayat ganjil, saudara ayat ke-6. Ya, ayat 1 saya baca. Dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu. Perhatikan, karena apa? Persekutuanmu dalam berita Injil. Jadi bukan persekutuan main golf atau persekutuan main skakmat, persekutuan untuk menari dan sebagainya. Ini persekutuan dalam berita Injil, dalam pemberitaan Injil. Jadi yang bukan berita Injil, dia tidak boleh masuk dalam persekutuan ini. Ini khusus untuk pemberitaan Injil. Ya, mulai dari hari pertama sampai sekarang. Dari hari pertama jemaat Filipi dibangun sampai hari ini, entah sudah berapa tahun. Ya, terus ya. Ya.
Jadi Paulus itu yakin bahwa dia itulah Tuhan Allah yang memulai pekerjaan yang baik ini di antara kamu, yaitu jemaat dan ada persekutuan dalam pemberitaan Injil, akan meneruskan. Jadi pekerjaan ini akan terus, sidang jemaat ini akan terus sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Paulus percaya jemaat Filipi ini tetap ada. Ya, jadi bukan cuma hari pertama sampai hari di mana Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi. Ya, tapi dari situ sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, sampai pada akhirnya dari hari Kristus, sampai pada hari akhirnya. Kita belum sampai pada hari akhir, kedatangan Yesus belum terjadi. Sampai nanti hari akhir itu jemaat Filipi itu tetap ada, persekutuan itu tetap ada. Ya, saudara, saya mau memberikan satu kata pendahuluan bahwa kitab Filipi ini adalah kitab surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi yang tertulis di dalam Kisah Rasul 16. Coba kita baca 16 ayat 25. Kita tidak baca semua. Pasal yang ke-16 ayat 25. 16 ayat 25. Ya, silakan dibaca. Tetapi kira-kira tengah malam, Ya, Paulus dan Silas berdoa ya, dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. jadi mereka itu di dalam penjara. Mereka digebuki, dipukuli, penuh dengan darah. Jadi jemaat Filipi itu lahir dengan darah. Ya, memang darah Yesus itu membuat kita lahir di dalam jemaat Tuhan. Tapi ini darahnya Paulus ini bukan untuk menebus jemaat Filipus, bukan. Darah Paulus ini darah penderitaan, bukan darah penebusan. Kalau darahnya Yesus, kita dilahirkan baru di dalam darahnya Yesus. Itu darah Yesus untuk untuk menebus kita. Tapi darah Paulus tidak bisa menebus kita. Paulus adalah manusia biasa. Darahnya dia adalah darah aniaya, sengsara. Jadi ini anak bayi, seolah-olah anak bayi, saya umpamakan anak bayi yang baru lahir, jemaat yang baru lahir di kota Filipi itu lahir dengan penganiayaan. Banyak orang Kristen, terutama Paulus yang dianiaya, dilempari batu dan hampir mati dia. Tapi pada waktu itu murid-murid mengelilingi dia, ya, dalam ayat pasal yang ke-16 ayat 25. Sudah selesai ayat 25. Mereka pada waktu Paulus berdarah, ya, dengan Silas penuh darah. Tengah malam mereka penuh sukacita. Aneh, di dalam penjara digebuki, keluar darah banyak, kok bisa sukacita? Ini kan orang tidak beres. Tapi mereka bersukacita, terus mereka memuji, menyanyi puji-pujian kepada Allah, ayat 25, dan orang-orang hukuman lain yang mendengarkan mereka. Ya, orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Orang hukuman yang lain itu tidak ikut memuji Tuhan, tidak bisa memuji Tuhan. Mereka bukan orang Kristen. Mereka menyaksikan, mereka pendengarnya. Paulus dan Silas ini pemujinya, memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Ayat 26. Ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, Ya. sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Gempa bumi yang hebat. Ya, sendi-sendi itu setiap tempat yang merupakan sendi dari bangunan itu goyang. Terus? Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, Ya. dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, terus? Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, Ya. dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, Ya. ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri.
Ya, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. ya. Jadi kesimpulannya begini, terjadi pertobatan. Ya, karena kepala penjara itu bertobat. Malam itu juga mereka dibaptis dalam air, ayat yang ke-33. Ya, seketika itu juga bagian B, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Tengah malam dibaptis, bukan main. Ya, mereka itu kalau sudah percaya Yesus langsung dibaptis oleh Rasul Paulus. Tidak pakai tunggu. Jangan memberi waktu kepada setan untuk dia bisa bermain-main. Sehingga akhirnya ditunda. Lama-lama tidak ditunda, tapi sudah tidak jadi baptisan air. Ya, berarti mereka belum jadi anak Tuhan. Kalau mereka belum dibaptis, walaupun mereka sudah percaya kepada Yesus, mereka harus dibaptis. Ya, jadi mengapa ini Paulus dipukuli orang? Ceritanya itu di dalam pasal yang ke-16 itu, ya Paulus ada orang yang kemasukan roh jahat. Roh jahat itu bisa mendatangkan uang yang banyak. Yang memelihara jin-jin itu kaya. Jadi kekayaan mereka itu di Filipi itu datang dari setan. Setan juga bisa kasih berkat. Jadi jangan sudah pikir bahwa setan tidak bisa kasih berkat. Cuma Tuhan Yesus, setan bisa kasih berkat. Tapi membuat jiwanya orang itu mati masuk neraka nanti. Sudah jelas, mati masuk neraka, tidak masuk surga. Apa gunanya Yesus bilang, kamu memperoleh seluruh harta dunia. Tapi kalau kamu mati masuk neraka, jiwamu binasa. Apa gunanya kata Tuhan? Tidak ada gunanya. Harta benda yang kita tidak bisa bawa. Ya, paling banter mobil kita bisa ngantarkan sampai di mana itu? Di kuburan sana. Tapi mobil kita tidak bisa masuk di dalam lubang itu juga. Ya. Jadi mereka ditipu. Kemudian waktu Rasul Paulus pergi ke situ, dia lihat Paulus, dia jalan dari belakang, membelakangi, dan dia mengatakan, ini hamba Allah yang datang dari Maha Tinggi. Tak macam-macam. Sepertinya dia mau memuji-muji kepada Paulus. Tapi Paulus merasa tidak senang. Ketika ayat 18. Ya, mereka, coba kita baca ayat yang ke-17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Ya. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi mereka itu memuji-muji Paulus. Apa Paulus senang dipuji? Enggak. Terus baca. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Ya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Tidak tahan lagi dengan pujian omong kosong. Itu pujian memuji Paulus supaya Paulus jadi sombong dan jatuh dalam dosa. Terus ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Ya. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Gempar. Jadi itu setan sudah keluar. Itu orang wanita-wanita yang punya jin itu, yang dipelihara oleh salah seorang yang kaya di situ. Itu sudah tidak bisa mendatangkan uang. Ya, jadi mereka marah sekali. Kemudian ini gara-gara Paulus dipukuli, ya hampir mati dengan Silas, terus dimasuk ke dalam penjara. Ya, tapi di penjara terjadi mujizat yang dahsyat. Ya, jadi saya mau bicara surat Filipi ini bicara tentang rahasia sukacita dan mengucap syukur di dalam Injil. Apa arti persekutuan? Saya kembali kepada Filipi pasal yang ke-1 tadi. Apa arti persekutuan? Persekutuan itu artinya dalam ayat 5 tadi, pasal 1. Berbagi.
Berbagi tidak selalu dalam bentuk uang. Ya. Tidak selalu dalam bentuk uang. Tapi berbagi dalam belas kasihan misalnya. Berbagi dalam rasa sukacita. Tapi juga bisa berbagi dalam rasa duka cita. Ya, misalnya saya bilang, ya saya bisa mengerti perasaan Anda. Bagaimana Anda diperlakukan seperti itu, dihina seperti itu. Jadi kita bisa mengerti perasaan orang itu. Itu juga satu arti dari persekutuan. Ya. Dan juga arti yang lain, saling pengertian. Kita bisa mengerti perasaan orang itu. Ya. Jadi itu menimbulkan persekutuan. Kita ada persekutuan. Saudara, satu hal yang kita lihat di dalam jemaat Filipi yang menjadi contoh yang baik adalah tidak adanya perpecahan di dalam jemaat. Mereka ada persekutuan yang erat, yang kuat. Ya. Dan di samping mereka ada persekutuan yang kuat itu, mereka tidak punya pengajaran-pengajaran yang sesat. Seperti di jemaat yang lain tuh ada pengajaran yang sesat. Jemaat Efesus ada, jemaat macam-macam ya. Dari 7 jemaat itu ada beberapa yang punya pengajaran sesat. Jemaat Pergamus ada pengajaran sesat. Jemaat Tiatira ada pengajaran sesat. Ya, jemaat Laodikia juga ada pengajaran sesat. Ya, tetapi di dalam jemaat Filipi tidak terdapat pengajaran sesat. Ya. Tidak terdapat dengki. Dengki ya, tidak ada dengki. Juga tidak ada iri hati. Juga tidak ada cemburuan. Ya. Yang ada adalah persekutuan di antara mereka. Walaupun jemaat ini tidak terlalu besar. Ya, tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil, sedang-sedang. Ya. Mereka itu ada aniaya. Itu penganiayaan ada di kota Filipi. Ya. Tapi justru adanya aniaya ini, aniaya itu seperti api yang membakar emas itu, supaya emas itu jadi lebih murni. Sehingga mengapa mereka tidak ada pengajaran sesat, tidak ada perpecahan, karena ada api ini, aniaya ini. Ya, mereka dianiaya, justru mereka lebih memurnikan diri, dimurnikan oleh Tuhan. Iman mereka lebih dimurnikan oleh kuasa Tuhan. Jadi tidak selamanya aniaya itu jelek. Aniaya itu bisa mendatangkan kesatuan. Ya, waktu mereka dianiaya, mereka bersatu, mereka bersekutu satu dengan yang lain. Nah, ini tidak ada, belum tentu ada persekutuan yang seperti itu kalau mereka tidak mengalami aniaya. Jadi tidak selamanya kita mesti mengatakan Tuhan jauhkan aniaya dari saya, dari jemaat ini. Ya, kalau Tuhan pada tahun berapa itu banyak jemaat-jemaat gereja-gereja dibakar di Indonesia, itu satu aniaya justru membuat gereja lebih hidup. Sekarang gereja hidup, mereka sudah capek untuk mau mengganggu kita, ya, sebab tidak ada alasan untuk mereka mengganggu kepada kita. Tapi memang aniaya itu, iblis mau menganiaya gereja Tuhan di Indonesia, ya, tapi Tuhan melindungi jemaat, sehingga tidak bisa terjadi sesuatu tanpa seizin Tuhan. Ya. Dan aniaya itu menghasilkan kesatuan, tidak ada perpecahan. Menghasilkan pengajaran yang murni, tidak ada pengajaran sesat. Menghasilkan tidak ada iri hati, tidak ada cemburu, tidak ada dengki.
Ini betul-betul mereka itu bersatu karena ada aniaya. Aniaya itu membuat mereka lebih bersatu. Aniaya itu membuat adanya kesatuan. Tapi aniaya itu juga membuat lebih bersatu mereka. Ya, jadi kita ini mesti bersyukur kalau misalnya terjadi aniaya, ya, sebab Tuhan akan memurnikan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali terjadi. Selanjutnya dalam Filipi pasal 1 ayat 3 dikatakan, ayat 4, ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Paulus setiap kali ingat jemaat Filipi, dia ada di kota-kota lain begitu, dia sering keliling, dia selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur timbulnya jemaat baru karena ada penganiayaan. Bukan orang Kristen di Filipi itu lebih ketakutan, tidak, malah mereka jadi lebih berani. Ya, kita jangan ketakutan juga. Kemudian ayat 4 itu dikatakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Katakan sama-sama, sukacita. Lagi sekali, sukacita. Nah, ini sukacita ini penting. Ya. Dalam surat Filipi ini, jemaat Filipi yang kena aniaya ini, justru Paulus menulis surat kepada jemaat ini, dan dalam suratnya ini ditulis 16 kali kata sukacita, 16 kali. Efesus kalah, enggak sampai 10, enggak sampai 5 mungkin. Ya, jemaat Korintus enggak ditulis begitu banyak sukacita. Kolose juga, Tesalonika juga, yang paling banyak 16 kali itulah jemaat surat Filipi. Padahal ini jemaat banyak aniaya, tapi Paulus bilang bersukacitalah, bersukacitalah. Karena ini sudah dibuktikan pada waktu Paulus berada di Filipi, di dalam penjara, tengah malam itu, Paulus ini memuji Tuhan. Tidak ada janjian mau memuji Tuhan. Tidak ada yang suruh dia. Tapi dia seperti tergerak sendiri memuji. Ini juga, ya, pembantunya juga memuji Paulus dan Silas. Jadi kemudian terjadi kesatuan yang luar biasa. Ya, 16 kali sukacita. Dan kata ucapan syukur itu juga beberapa kali. Jadi 2 kata ini paling banyak ditulis. Sukacita, 1, yang kedua apa? Apa? Ucapan syukur. 2 hal ini gandengan. Ini gandengan. Di mana ada sukacita Kristus, di situ ada mengucap syukur. Saudara, kalau mengucap syukur itu keluar dari mana? Dari hati yang penuh dengan sukacita. Kalau hati sudah tidak sukacita, sudah tidak bisa mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Tidak pernah bisa. Ya, jadi penting sekali kita mengerti sukacita. Di mana ada sukacita Kristus, di situ ada ucapan syukur. Nah ini, saya mesti memiliki sukacita Tuhan. Ya, dan sukacita Kristus serta ucapan syukur itu tidak ditentukan oleh keadaan. Ya, jadi misalnya Paulus ini berada di dalam, waktu itu di dalam penjara. Dia dipukuli, digebuki, dilempari batu. Wah, untuk tidak pecah kepalanya. Tuhan lindungi dia. Ya. Dia dalam keadaan seperti itu. Keadaannya dia seperti itu. Ya, keadaannya dia penuh berdarah, dianiaya. Tapi hatinya dia tidak ditentukan oleh keadaan itu. Saya bisa mengerti.
perbedaan antara sukacita dunia dan sukacita Kristus. Sukacita dunia, saya mau bicara soal sukacita dunia dulu. Kesenangan dunia. Kita melihat sebagai keadaan hati. Keadaan hati yang mengikuti keadaan tubuh. Jadi keadaan hatinya itu mengikuti keadaan tubuh. Keadaan tubuhnya bagaimana? Banyak luka-luka berdarah. Di penjara. Tubuhnya di penjara. Tapi keadaan hatinya bagaimana? Bagaimana? Coba saya mulai dengan sukacita. Sukacita Kristus lebih dulu ya. Kristus. Jadi keadaan tubuhnya di dalam penjara, penuh luka. Tapi keadaan hatinya Paulus bagaimana? Penuh suka. Jadi hatinya dia tidak mengikuti keadaan tubuhnya dia. Tubuhnya dianiaya, disengsara, dikebuki. Maunya bisa membunuh dia. Itu keadaan sengsara tubuhnya. Tapi keadaan hatinya penuh sukacita. Mengucap syukur. Bisa menyanyi tengah malam. Terjadi gempa bumi. Dahsyat turun di tengah-tengah. Wah, itu tidak pernah ada terjadi seperti begini. Ini tidak ada duanya ini. Ya, mujizat seperti begini tidak. Coba tolong cari di Alkitab mana terjadi seperti itu. Tidak pernah. Ya, jadi inilah sukacita Kristus. Hati kita itu penuh sukacita Kristus. Hati kita tidak mengikuti keadaan tubuh kita yang di penjara, yang susah, yang menangis mungkin waktu itu. Tapi hatinya penuh sukacita. Ya, bisa mengerti saudara? Saudara berada dalam percobaan. Tubuh saudara pokoknya menderita. Entah menderita susah, menderita sakit. Tapi hati saudara bisa memuji, bersyukur. Ini namanya sukacita Kristus. Amin. Bisa mengerti? Coba itu praktekkan dulu. Kalau belum mengerti saya ulangi. Sebaliknya sukacita dunia itu kesenangan daging, kesenangan dunia. Itu keadaan hati orang itu tidak keadaan hati orang itu mengikuti keadaan tubuhnya dia. Tubuhnya dia masuk di dalam penjara. Ya, keadaan tubuhnya masuk penjara. Keadaan hatinya juga susah. Betul? Betul atau tidak? Ya, saya mau terus ya. Seram. Jadi kesimpulannya, kesulitan, percobaan yang ada di dalam penjara itu tidak bisa menghentikan sukacita. Tidak bisa menghentikan sukacita kita. Ya, kesulitan tidak bisa menghentikan sukacita kita dan ucapan syukur. Paulus memang dalam kesulitan, dia tubuhnya banyak berdarah, banyak bilur-bilur, tapi itu tidak menghentikan dia untuk terus bersuka cita sampai gempa bumi datang. Semua pintu-pintu terbuka. Ya, pada waktu kepala penjara kaget, dia lihat begitu, dia ambil pedang, dia mau tusuk, mau bunuh diri saja. Sebab dia mesti menghadap kepada kaisar, mempertanggungjawabkan semua ini. Bagaimana bisa itu penjara jadi rusak seperti itu? Ya, tapi Paulus mencegah, jangan. Jadi kesenangan dunia, saya kasih contoh. Misalnya tubuh saudara ada di dalam night club. Tubuh saudara ada di dalam gedung pertunjukan. Seperti kalau di televisi itu. Ya, ada yang mesti bayar karcis mahal untuk Indonesian Idol, untuk acara ini, acara yang dimasukkan dalam televisi. Ya, tubuh saudara ada di dalam gedung yang
mewah yang saya mesti bayar mahal. Tapi seringkali ada orang mengaku sama saya, "Om, saya ada di situ itu, tapi hati saya itu gelisah. Hati saya ini ketakutan." Loh, kenapa? Kamu menonton mahal-mahal begitu, itu dancernya saja dari mana? Bukan dari Manado, dari Puangtai, ya, dari Hong Kong. Berapa bayarnya itu? Ya. Tapi hatinya dia takut, hatinya dia cemas. Dia saksi, walaupun saya ada di dalam gedung itu, hati saya stres. Kenapa? Karena saya ini dicari sama polisi. Wah, dicari polisi. Nah, kamu ya, saya ada di gedung sini, saya dicari polisi. Saya juga dicari sama tukang tagih utang. Wah, itu tagih utang itu kejam juga itu. Ya, tukang tagih utang. Saya juga lagi ditinggal sama pacar saya. Jadi biar saya nonton begitu, hati saya sedih. Saya ingat pacar saya saja. Pacarku, di manakah engkau? Ada ayatnya itu. Pacarku dicari polisi, dicari debt collector, dicari pacar, atau dia yang cari pacarnya yang lari. Ya. Kalau dia suami istri, dia baru bentrok, ya, terus nonton dulu, tidak ada sukacita. Ya, kesenangan dunia itu tidak bisa menghapus rasa gelisah, rasa takut, cemas, dan rasa stres. Dia datang, dia lihat semua tontonan, ya, tapi tetap dia stres, tetap dia takut. Jangan-jangan polisi sudah dibuka pintu. Nanti kalau aku keluar nomor 1 aku ditangkap sama polisi. Selalu dia merasa curiga. Karena orang yang orang buron itu ya tidak bisa tidur. Ya. Mungkin saja bisa dia 1-2 jam berada dalam gedung yang mewah itu, bisa mengusir rasa takut dan rasa cemas itu. Tapi selesai, dia mesti keluar dari gedung itu, dia mesti masuk di dalam dunia yang dunia fakta, dunia nyata, yang kejam dengan penuh masalah-masalah. Dia mesti menghadapi masalah itu lagi. Harus, tidak bisa dia lari dari hal itu. Ya, jadi kita lihat di sini, kesenangan dunia ini cuma pelarian sebentar. Pelarian sebentar. Nanti akhirnya dia mesti memasuki dunia yang penuh fakta. Dia mesti berhadapan semua dengan hal-hal seperti itu. Sukacita Kristus itu lain. Tidak bisa dihentikan oleh keadaan atau lingkungan. Itu sukacita Kristus. Ya, lihat Rasul Paulus ada di dalam penjara, tapi hatinya dia tetap sukacita. Dia dalam penjara, penuh darah, penuh bilur-bilur, tapi dia hatinya penuh sukacita dan nyanyi puji-pujian kepada Allah. Itu kan aneh, orang dunia tidak bisa mengerti. Makanya semua orang-orang yang di dalam penjara itu semua nonton. Ini orang gila atau orang apa ini? Kok kalau saya tidak bisa suruh nyanyi I love you. Ya memang kalau I love you, you love me. Ya tidak bisa. Ya. Tapi kasih Kristus itu melampaui segala akal dan pikiran kita. Ya, saudara, aniaya dan penjara tidak bisa menghentikan sukacita Kristus yang ada di dalam Paulus. Dan ini bukan cuma untuk Paulus, untuk kita. Untuk kita semua. Kita bisa mengalami itu. Kalau kita mau. Ya. Sekarang saya mau lebih dalam sedikit. Ucapan syukur itu kata spontan. Bukan kata-kata yang diprogram. Ya.
Ucapan syukur itu kata-katanya ucapan terima kasih dan memuji kepada Allah. Ucapan syukur itu bukan kata-kata yang direkayasa. Ya, waktu kita mau seperti mau ngomong sesuatu, kita pikir dulu apa yang saya mau ngomong. Kita merekayasa dulu, kita program dulu dalam otak kita. Oh, saya mau ngomong soal ini. Jadi diprogram. Tapi kalau mengucap syukur itu tiba-tiba saudara, hati saudara meledak, seperti meledak. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Ya, itu namanya mengucap syukur. Kita memuji Tuhan dan kita mengatakan Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan. Jadi bukan cuma terima kasih, tapi kita juga memuji Tuhan, mengatakan kata-kata yang menyanjung kepada Tuhan. Itu namanya mengucap syukur. Ya, tidak dipaksa, tidak ada paksaan dari dalam. Keluar dari sepenuh hati, keluar dari hati. Mengucap syukur keluar dari hati. Ya, tergantung apa yang penuh di dalam hati, tergantung apa yang penuh dalam hati. Kalau hati saudara penuh dengan Kristus, ya, saudara jeruk ini, ya, saya belum makan, Ini saya, ya ini mestinya jeruk manis, ini jeruk keprok, ya enggak apa-apa sudah, anggap aja jeruk manis. Ya, baru beli tadi sore. Ya, jeruk ini kalau diperas keluar jusnya, ya atau ya? Kalau jusnya didilat, kok pahit ya? Apa pada waktu dia diperas baru dia bilang pahit, keluar pahit? Enggak, jauh sebelumnya dia diperas sudah mengandung jus yang pahit. Ya, kok pahit ya? Sudah lama ini pahit ini, mungkin sudah 1 minggu yang lalu. Jeruknya ini memang pahit ini, jusnya pahit, nggak manis. Ya, jadi kalau jeruknya manis, kita peras, yang keluar jus yang manis. Ya, saudara. Kalau isi hati kita itu marah, kita kena percobaan, kena sandungan, apa yang keluar? Kita seperti diperas. Apa yang keluar? Jus yang manis, yang keluar marah. Ya. Kalau yang terisi di dalam hati kita itu hikmat Allah, kita diperas sama Tuhan, dicoba. Yang keluar adalah hikmat. Kalau kita penuh dengan lemah lembut, kita kena percobaan, yang keluar adalah lemah lembut. Ya. Kalau kita penuh dengan kesabaran, kita diperas. Ya, kita kena percobaan misalnya, kita kena satu halangan atau apa yang bisa membuat kita marah. Tapi kita tidak marah, kita sabar. Itu berarti yang ada di dalam hati kita itu kesabaran. Tuhan berkenan kesabaran. Ya. Demikian juga kalau di dalam hati kita itu penuh dengan mengucap syukur. Hati kita tidak penuh dengan itu apa? Ngomel. Ya. Macam-macam pokoknya. Ada orang yang kadang-kadang jalan kaki di Kadeposit, saben nyalip selalu ngomel ini, ngomel itu. Selalu tidak tahu siapa yang diomeli. Ya, selalu hatinya penuh dengan ngomel. Ya, karena hidupnya susah mungkin. Ya. Jangan salahkan yang memeras ini. Kalau keluar pahit, jangan salahkan yang memeras. Yang salah diri
diri karena kamu tidak berubah hidupmu. Jadi kamu terus biar dengar firman Tuhan berapa puluh kali, berapa ratus kali, tetap pahit, tetap enggak manis. Ya, Tuhan mau supaya kita berubah. Jangan Tuhan datang nanti kita diperas, pahit aku enggak suka. Tuhan buang. Kita sudah tidak bisa punya waktu. Kita tidak punya waktu untuk memperbaiki. Sekarang kita masih bisa punya waktu untuk memperbaiki apa yang salah, apa yang tidak cocok dengan kemauan Tuhan, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita robah itu. Kita masih ada waktu, kesempatan yang masih Tuhan beri kepada kita. Jangan tunggu kalau sudah diperas. Ya. Selama ini kita tidak tahu siapa diri kita. Betul? Sekali saya sendiri tidak tahu siapa diri saya ini. Saya pikir saya sudah rohani. Ya. Saya pikir saya sudah rohani. Saya pikir saya sudah sabar. Tapi satu waktu tiba-tiba terjadi adu mulut. Ya. Adu mulut dengan istri saya misalnya. Wah, habis itu saya duduk terpekur. Saya bilang, oh Tuhan, saya ini masih belum sabar. Saya kira saya sudah sabar. Ya, saya suka bersaksi begini supaya saya tahu ya bahwa saya ini bukan orang yang sudah sempurna di atas sana. Saya masih juga mengalami banyak kelemahan. Tapi Tuhan merubah saya dari satu detik ke detik yang lain. Tuhan merubah dari satu fase hidup ke fase hidup yang lain. Kalau kita mau mengakui, kalau kita tidak mau mengakui, kita merasa diri kita sudah hebat, sudah rohani, sudah sabar, ya keadaan kita akan seperti itu. Tidak akan berubah kita. Tapi kalau kita mengakui, kita berani mengakui, ya saya bilang, oh Tuhan, ampuni saya. Saya ini ternyata masih belum sabar. Ya, masih suka adu mulut dan sebagainya. Atau adu apa? Nggak tahu. Adu boxen. Ya. Tuhan minta kejujuran kita. Ya. Tuhan bisa merubah, tapi kita harus mengakui lebih dulu. Ya. Dan saat saya duduk, saya menyesali keadaan saya. Tuhan merubah saya. Saudara, kenyataannya saya ini belum sesabar seperti yang saya pikirkan. Mungkin saya sudah ada kesabaran tapi sedikit. Tapi saya tidak mau berhenti. Saya mau, seperti kata Paulus, aku mau mengejar titik sempurna itu. Aku belum sampai ke sana, tapi aku sedang menuju ke sana. Nah ini kita mesti seperti begitu. Jangan kita bilang, ya mau apa, saya ini memang manusia. Saya memang begini, memang tabiat saya memang begini. Memang dari engkong saya, kakek saya, nenek saya, makco saya, orangnya keras semua. Mama saya itu keras, kayak dia julukannya Macan Surabaya. Macan Surabaya, tapi sudah meninggal. Dia bilang, lu jangan main-main sama gua ya. Gua perempuan tapi gua bisa main silat. Wah disilat, putul semua tadi. Ya. Nah saya ini sedikit ada macannya itu. Ada macam, tapi Tuhan terus mau sucikan. Ya, jadi seperti Paulus itu orangnya kejam, berani, kayak macan. Waktu dia sudah bertobat, itu sifat macannya tetap atau berubah? Tetap atau berubah? Tetap. Tapi keberanian macannya itu bukan untuk membunuh orang Kristen, tapi sekarang untuk digebuki orang, dia berani, dia tidak lari itu. Mana ada orang berani kayak begitu? Bukan karena kesalahan dia, hanya karena dia menyampaikan firman Tuhan. Dia menyampaikan Kristus. Dia digebuki orang. Dan dia tidak lari, dia tak berani. Itu sifat singa itu tetap ada, tapi disucikan untuk perkara-perkara Tuhan. Berani menyampaikan firman, tidak takut, ketakutan. Nanti wah, ada orang marah sama dia. Dia dipukul, dia dibunuh,
Ya, zaman dulu orang bisa membunuh sembarang orang. Ya. Tapi dia tidak takut. Keberaniannya dia dulu untuk menangkapi orang-orang Kristen sekarang dirubah oleh Tuhan menjadi keberanian dia untuk menyampaikan, untuk bersaksi, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah ini penting. Jadi kalau anak saudara itu berani itu jangan diajari tidak boleh berani. Tapi nanti keberaniannya itu mesti dirubah untuk perkara yang baik. Untuk bersaksi, berani untuk bersaksi. Bisa mengerti? Kadang-kadang anak kecil itu lebih berani daripada orang tua untuk bersaksi. Ya, jadi saudara, ini penting sekali. Apa yang pahit, ayo kita rubah. Ada seorang ibu, dia seorang yang terpelajar. Dia berapa tahun yang lalu dia pindah ke Gereja Petra. Dia tertarik sama pengajaran ini. Ya, dia catat, tapi lama-lama dia bilang, aduh saya, kenapa ibu kok susah? Ya saya ini makin mencatat firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh pendeta Paulus itu, makin saya merasa banyak kesalahan saya ini. Banyak kesalahan saya. Ya. Banyak salahnya saya ini. Jadi orang Kristen. Kenapa kok begitu? Saya bilang semua yang salah itu sedang dikumpulkan, Ibu. Dikumpulkan dan nanti kalau sudah akan dibuang untuk dibersihkan di dalam, Ibu. Sudah dikumpulkan untuk nanti dibersihkan dan dibuang. Ya. Saya bilang ini lebih baik daripada seseorang duduk dengan firman Tuhan sambil tidak merasa apa-apa. Bagaimana Pak dengan firman? Tidak merasa apa-apa. Biasa. Orang begini ini nanti hukumannya lebih berat. Lebih baik seperti ibu yang merasa, aduh saya kok terus kena. Karena memang dia itu ibu yang pintar dan sombongnya bukan main. Wah, ya sombong. Jadi dia merasa kepintarannya dia itu bisa menyaingi firman Tuhan. Ya, tapi waktu dia terus dengar firman, tambah lama, tambah dia merasa, aduh saya tidak tahan, saya tahan saja Ibu. Saya nasihati dia tahan sampai dia meninggal, sampai dia dibaptis. Ya, dia jadi anggota yang luar biasa, dia bisa menasihati orang. Dari firman Tuhan dia catat setiap kali. Ya, jadi saudara, kalau sudah dengar firman Tuhan terus sudah merasa kena firman, sudah seperti ditunjukkan, ditelanjangi, ditunjukkan. Orang tidak tahu, tapi saudara yang tahu dan hanya Tuhan yang tahu. Itu jangan saudara salah mengerti sama Tuhan. Tuhan tidak mempermalukan kita. Memang sengaja semua salah kita itu dari tahun-tahun yang sebelumnya itu sudah dikumpulkan sama Tuhan. Sudah dibersihkan. Dan kemudian nanti akan dibuang. Ya. Dan ini lebih baik daripada orang yang duduk dengan firman Tuhan dan tidak merasa apa-apa. Ya. Oh ya bagus, tapi tidak berubah. Ya, dalam Filipi 3 ayat 1b, coba kalau baca. Filipi 3 ayat 1b. 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu. Ya, menuliskan lagi sekali. Seperti memberitakan firman lagi sekali kepada kamu. Tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Tidak berat. Ada Paulus ini bersedia untuk menulis ulang. Jadi kalau khotbah ulang. Hal yang sama dia khotbahkan. Kenapa? Karena manusia itu suka lupa. Kalau surat cinta tidak lupa. Ya. Sekarang tidak pakai surat cinta, SMS, BBM. Ya. Tapi Paulus bilang, menulis hal ini lagi. Bukan menulis pertama,
menulis ini lagi. Di sini dia suka menulis berulang-ulang hal yang sama itu dia kirimkan lagi ke jemaat Filipi. Tidak susah buat saya bersedia menulis lagi, menasihati lagi, terus menerus begitu. Sebab kamu manusia memang suka lupa. Ya. Soal apa? Di sini ayat 2, coba tolong bacakan ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Anjing-anjing ini yang dia suka ingatkan. Bukan anjing bulldog sama anjing keke atau anjing kampung, bukan. Anjing ini pemimpin-pemimpin yang tidak suka menggonggong. Gonggong. Kalau Paluka datang, dia tidur. Ya, dia tidak peduli Paluka datang atau tidak datang. Kalau anjing yang jaga itu, wah dia ada Paluka datang, dia ribut, dia kasih kasih peringatan kepada majikannya. Ini ada orang yang jahat masuk di dalam rumahmu. Lekas kamu bangun. Ya, hamba-hamba Tuhan mestinya memberikan firman Tuhan seperti itu, seperti anjing. Kasih pengertian, kasih beritahu, kasih menggonggong itu ada memberi peringatan kepada kita, kepada umat. Yesus sudah hampir datang, Antikris hampir muncul. Nah, macam-macam. Segala keadaan dunia ini kita mesti beritakan itu kepada jemaat supaya jemaat tahu dan siap sedia. Itu anjing yang bagus, yang jangan kita kasih makan anjing tapi dia makan toples tapi dia enggak tidur terus satu malam tidur terus. Enggak berguna ini anjing sebenarnya. Ya, saya tidak mau jadi pemimpin yang seperti itu. Yang kedua, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Pekerja-pekerja yang jahat yang cuma cari uang, cari ambisi, cari nama, cari cari macam-macam kepentingan diri sendiri, bukan untuk keselamatan umat. Terus yang ketiga, hati-hatilah ya terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Sebegini, banyak orang Yahudi jadi orang Kristen, tapi orang Yahudi yang kolot dari Yerusalem, mereka datangi di kota-kota. Mereka bilang sama orang-orang Yahudi yang sama-sama orang Yahudi, kamu boleh percaya Yesus, tapi kamu juga mesti disunat. Kamu itu bangsa Yahudi, mesti sunat. Kalau tidak, kamu tidak selamat. Paulus marah besar. Paulus menulis surat dalam surat Galati, dia bilang tidak benar itu. Buat apa Yesus mati disalib? Kalau kita mesti disunat lagi. Sunat atau tidak disunat tidak menjadi soal. Yang penting percaya kepada Yesus. Kalau orang Yahudi tidak disuruh ikut aturan-aturan orang kafir non-Yahudi. Mengapa orang kafir disuruh ikut aturan-aturan orang Yahudi? Mesti pergi bait Allah, mesti persembahan apa? Macam-macam. Mesti disunat, mesti macam-macam lah pokoknya. Hukum Taurat itu mesti dikerjakan semua. Wah, percuma Yesus mati disalib. Lebih baik kita kerjakan hukum Taurat saja tanpa percaya Yesus. Bisa selamat. Tapi Paulus bilang tidak bisa. Orang tidak bisa selamat karena mengikuti hukum Taurat. Karena itu Yesus datang ke dunia untuk kita percaya kepada dia. Melalui dia kita selamat. Tidak usah melalui hukum Taurat. Tidak usah melalui sunat dan sebagainya. Ya, jadi ini tradisi Kristen yang lama. Ya, jadi Paulus tuh suka mengingatkan ini. Hal-hal seperti ini, nabi-nabi palsu, hati-hati. Sebab ini akhir zaman, banyak orang pinter mengambil hati daripada umat, tapi tujuannya untuk mendapatkan uang dari umat. Ya, ini zaman akhir, seperti itu. Jadi Rasul Paulus tuh bilang, Aku menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku, tidak berat. Saya khotbahkan lagi, ya, makanya kita perlunya mendengar firman berulang. Ya, tidak cukup kita mendengar firman Tuhan satu kali. Ya, manusia itu pelupa, perlu diingatkan. Manusia itu suka melihat
mukanya di kaca. Ya, saya kebetulan punya ini, saya bawa ini. Tapi ini yang pakai istri saya, bukan saya. ya, wah, kurang ganteng. Ya, wah, kok ada apa di sini? Ini menunjukkan kekurangan-kekurangan kita. Ini firman Tuhan ini seperti ini. Kalau kita tidak punya firman Tuhan, kita tidak tahu muka kita, wajah rohani kita ini seperti apa. Banyak belontengan kita yang tidak tahu. Ada udun. Bisul ya kita tidak tahu. Bisulnya besar ya tidak tahu. Kita perlu ini diberitahu. Firman Tuhan memberitahu kepada kita apa kekurangan kita. Supaya kita berubah. Ya, makanya kita perlu mendengar firman Tuhan tidak cukup satu kali. Berulang-ulang. Yakobus pasal 1 bilang, pasal 2 bilang, kita ini mesti seperti orang berdiri di buka kaca, jangan terus pergi lupa firman Tuhan tadi. Ya, seperti misalnya contoh, satu orang punya anak dua anak. Saya punya 2 anak. Anak pertama kalau saya kasih tahu, ini. Ya, satu kali saya kasih tahu, dia kerja. Anak kedua, saya kasih tahu, ini, masih belum kerja. Ini, 2 kali kasih tahu, masih belum dikerja. Ketiga kali, kerja. Jadi kita tidak bisa mengatakan, 1 kali aja kasih tahu. Sampai 3 kali, dia punya sifat tabiat begitu. Sampai 3 kali, saya berulang. Jadi firman Tuhan ini juga begitu. Anak-anak Tuhan itu berbeda-beda tabiat. Tuhan itu sabar. Ada yang 1 kali dengan firman Tuhan, sudah bisa mengerti, bisa terima, bisa melakukan. Tapi ada yang sudah 3 kali dengan firman yang sama, tidak bisa melakukan, tidak mau melakukan. Masih macam-macam. Nah itu kita mesti selalu diingatkan. Firman Tuhan itu mengulang. Ya, jangan bosan-bosan mendengar firman Tuhan. Ya, jangan bilang, oh saya sudah tahu itu. Pendeta Paulus sebelum baca itu saya sudah tahu khotbah itu khotbah apa. Benar, tapi saudara belum melakukan. Kalau saudara cuma tahu saja firman Tuhan, dan saudara tidak melakukan, Tuhan akan tuntut, bukan mengetahuinya firman. Menuntut berapa yang kita lakukan dari apa yang kita sudah dengar, yang kita sudah tahu, tapi kita tidak melakukan. Kalau kita tahu segini, kita melakukan cuma 10%, wah nanti ini bahaya. Kita bisa dihukum yang 90% itu, kita tidak melakukan. Jadi jangan kita bangga karena kita sudah tahu firman Tuhan dari A sampai Z. Tapi berapa persen kita melakukan firman Tuhan itu? Itu yang Tuhan mau tahu dalam hidup kita. Ya, dan untuk itu Tuhan bersedia untuk mengulang-ulang firman Tuhan ini. Ya, saya sering mengulang. Tapi setiap kali saya ulang firman Tuhan selalu baru. Tuhan Yesus jalan di atas air, sudah berapa puluh kali saya khotbah. Saya khotbah lagi berapa minggu yang lalu, baru lagi. Selalu ada sesuatu yang baru. Tidak pernah yang keluar dari microwave, dipanasi. Ya, itu makanan yang dingin dipanasi. Tidak, harus ada urapan Roh Kudus. Setelah di sini kita melihat Paulus, dia dalam pasal 3, Tuhan itu saya mau tunjukkan kepada saya. Ya, terakhir ini Tuhan itu bekerja seperti tukang gerinda kalau bahasa Jawa, gerinda. Tahu gerinda? Gerinda itu seperti pisau diseleb gitu. Gerinda. Tahu? Ada di sini. Kalau di Surabaya itu dulu banyak orang dia bawa itu jalan. Pak sini, saya punya pisau-pisau ini semua yuk. Diseleb supaya jadi lebih tajam. Ya, terus ya gerindra. Nah, gerinda atau gerindra. Gerindra itu ya repot tadi di politik. Jangan.
ya ini bukan partai politik, bukan. Gerinda, betul ya? Gerinda, bukan Gerindra, bukan. Gerinda, oke. Gerinda, ya dengan sabar tukang bapak ini mengulangi bagian-bagian yang masih kasar, bagian yang belum, yang tidak tajam, karena sering dipakai untuk potong kayu dan sebagainya. Itu yang masih belum lurus, belum halus, yang masih kasar pinggirannya, itu di Gerinda. Sesudah itu dia lihat, masih kurang ini, yang kurang Gerinda. Ya, berulang. Kita juga mesti berulang di Gerinda oleh Roh Kudus sampai hati kita betul-betul menyembah kepada Tuhan. Tuhan begitu baik sekali. Tuhan luar biasa. Haleluya. Saudara ya. Jadi Tuhan, persekutuan kita lahir dan Tuhan masih ada satu. Saya mau bicara soal waktunya. Nah, nanti minggu depan saya akan. Cuma terakhir, saudara, saya mau beritahu, kalau saudara, tolong beritahu juga kepada yang lain, kalau mau pulang, kan saya selalu memberi berkat. Itu jangan saudara pikir Tuhan tidak ada. Tuhan ada, berdiri di samping saya sini. Dia memberkati. Dan begitu pintu dibuka itu, malaikat-malaikat itu begitu banyak, ribuan malaikat masuk. Mereka membagi-bagi berkat. Saudara kalau diberkati, tangan saudara kan gini loh. Apa tangan saudara gini? Gini. Ya, jadi Tuhan suruh malaikat-malaikat itu membagi berkat. Nah, ini kebiasaan di gereja sini. Kalau saya mau memberkati, begitu saya mulai pulanglah saudara-saudara dan sebagainya, banyak saudara-saudara yang sudah pelan-pelan jalan. Pergi di pojok-pojok situ, tunggu di situ. Sampai pegang tasnya. Jangan sampai dicopet. Ya. Saking banyaknya orang, sampai mereka tuh enggak bisa memberi yang betul gitu. Ada yang tidak dapat, ada yang dapat tapi tidak dapat, ada yang jatuh, ada yang macam-macam. Ya, sebab mereka sibuk dengan itu, tidak dengan berkat yang Tuhan mau berikan. Ada satu saudara, dia saksi, wah itu betul-betul ya, berkat itu betul-betul ada. Dia bilang pada waktu satu saat, kapan saya tidak tahu, ketika sampai kepada perkataan diberkatilah usahamu, itu dia punya usaha terus jalan, dibuka sama Tuhan. Jadi wah, itu betul-betul tuh, itu doa, itu betul-betul jadi jangan saudara lari-lari begitu. Kasih sayang, bukan kasihan, saya tidak kasih sama saudara, tapi saya kasih sayang sama sayang. Saudara tidak dapat berkat itu nanti, karena saudara terlalu sibuk mau pulang duluan. Ya, mungkin karena saudara lapar, mau bikin makan coto. Tapi berkatnya mesti diterima dulu. Ya, jadi supaya saya mengerti bahwa kalau saya berdoa apa saja itu, Tuhan Yesus itu melaksanakan apa yang kita mohon, kita doa, kita minta, itu semua dilaksanakan sama Tuhan. Dan saudara jangan pulang nanti saya rugi sendiri. Ya, sudah tenang, paling 1-2 menit selesai amin, sudah jalan. Tapi sudah dapat berkatnya itu. Ya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua, kita akan